Oke, silakan. Hasan. Halo Pak, saya cuman sendiri Pak ya. Ya, nah, yang nggak tahu itu malah tadi ada yang ngira jam 11, saya nggak tahu ini sampai tak cek di grup ini yang mungkin ada beberapa sudah lulus apa ya. Ini Alek enggak. Oke, Taufik, Anda sudah sampai mana ininya tuh? Ya Pak, maaf kemarin kan saya magang juga, terus sekarang saya lagi KKN ini Pak. Jadi sebenarnya saya kemarin kan magangnya di Askrindo Pak, di Asuransi Kredit Indonesia. Nah, ide besar saya itu sebenarnya kalau saya melihat program asuransi kredit mereka itu Pak, dia itu cukup mirip dengan asuransi jiwa Pak. Dalam artian itu dia klaimnya itu cuma bisa sekali kan, kalau misalnya dia kolaps atau udah nggak bayar berapa lama tuh dia cuma bisa sekali klaim selama periode pertanggungan gitu Pak. Nah terus yang saya lihat berikutnya itu mirip juga dari segi bagaimana dia itu ada peluang peluang apa namanya itu peluang kolapsnya itu Pak, peluang kolektabilitas Ya, 4 ya. jadi nah gini, Anda dengan siapa ya kemarin ya? Kalau bisa maksud saya gini, Mhm. saya akan kontak yang kemarin jadi apa mentor namanya apa kalau yang di kalau magang itu Kayaknya mentor mentornya tuh apa Pak. pemimpin? Nah Oh, mentor. itu kalau misalkan dia misalnya Mhm. kan kalau saya sebenarnya kepinginnya kan kalau dari magang bisa juga meningkat sebenarnya saya tambahkan jadi pembimbing atau minimal pembimbing tidak resmi lah kalau nggak bisa masuk namanya ya. Mhm. Tapi ikut terlibat karena saya inginkan magang itu dilanjut skripsi itu lebih baik daripada Mhm. apa. Maka saya ingin namanya siapa karena saya kan dengan Pak Vincent kan saya kenal baik gitu. Yang Mhm. Ya, direkturnya itu, direktur Askrindo itu. ya direktur teknis Pak, betul. Iya, direktur ininya kan kayak chief actuary-nya kan itu kalau Ya, direktur betul Pak. teknis itu. Itu kan Pak Vincent. Kan ketemu Pak Vincent. Belum ketemu sih Pak, tapi saya emang melamarnya melalui dia sih Pak, dan nomor dari Bapak juga kayaknya, dari Iya kan Jessica. makanya itu. Hmm. Kemarin kan sudah siapa yang sudah juga selesai dah. Makanya kan waktu itu saya idenya dengan Pak Vincent kan mau ke situ. Kan Pak Vincent mungkin sibuk. Kan makanya itu mentornya siapa ya namanya ya? Nah ini Pak, permasalahannya itu kan saya itu kemarin penempatan di cabang Pak, di kantor cabang. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Hmm. dari segi perhitungan aktuaria itu bukan bagian mereka gitu loh Pak. Jadi mentor Enggak. saya yang di cabang ini bagian itu bukan aktuaria dia. Jadi konteks untuk skripsi saya nggak selalu konteksnya adalah apa. Jadi bisnis bisa juga dari sisi bisnisnya. Jadi Mhm. karena saya ingin mendesain, kalau bayangan saya namanya orang belajar ilmu aktuari ya ilmunya harus semua ilmu yang terkait dengan dunia bisnisnya juga gitu. Mhm. Jadi misalnya Anda kemarin di cabang, Anda kan pada saat misalnya kerja besok sebagai itu bisa aja setelah ditaruh di cabang dulu. Wong ini ada juga dulu yang apa cabang satu kembali ke pusat jadi akhirnya jadi di jajaran direksi kan itu makanya saya hanya ingin kalau Anda memang kemarin ditugasinya apa itu bisa dinaikkan sebagai problem di jadi nggak selalu konteksnya pricing atau penghitungan cadangan atau penghitungan framing tapi justru saya lebih ingin ke kalau memang di konteks cabang sebenarnya apa dalam konteks yang penting ada kaitannya bisnis tentang asuransi bisnis. Mhm. Nah, makanya itulah yang penting Anda kemarin ada cabang di mana? Di Di Mataram. Mataram Pak, di Di Mataram. Mataram. Berarti Anda kemarin di Mataram gitu. Iya Pak, di NTB, Mataram Oh, NTB. karena asal Anda dari Mataram. Ya betul Pak, dilihat dari domisilinya terus di penempatan di Mataram. Anda malah disuruh pulang kampung gitu. Iya Pak. Wah, Anda tinggal di rumah gitu. Iya Aduh Pak, itu. di rumah sendiri kemarin. Tapi dikasih uang sewa enggak? Enggak, saya enggak klaim Pak. Tinggal di rumah. Karena kan dulu saya pernah yang ngirim kemarin. Waduh Pak, nggak cukup kalau untuk bayar kos yang jauh, tapi transportnya repot. Kos yang dekat ya udah, yang penting dapat pengalaman dibikin pas saja. Karena waktu itu kan ya hitungnya per hari kan, harian. Ya oke. Nah sekarang kamu waktu di magangnya itu berarti kalau di cabang itu apa sih tugas ininya? Memang karena memang banyak misi saya waktu saya ngontak Pak Winja sebenarnya adalah bagaimana supaya
ini bisa saya bawa ke meningkat ke artinya kalau di sisi di daerah tanggung jawabnya apa di cabang, dan nanti kita coba angkat topik untuk ke skripsi gitu. Bisa, makanya saya ingin tahu apa sih, karena saya bayangin misalnya orang di cabang kan tanggung jawabnya apakah masih dari sisi problem literasi asuransi, karena misalnya Askrindo bagaimana penetrasi pasar, itu dari segi bisnisnya bisa gitu. Nah, Tapi nanti kalau nggak ada model nggak ada, perhitungan, makanya nggak ada punya ada data nggak, makanya waktu itu apa, saya sebetulnya bayangin apakah termasuk cabang yang bagus apa enggak di antara Askrindo tadi dari bisnisnya, ataukah cabang yang rugi, artinya apa, pengeluaran dan pemasukannya lebih banyak pengeluarannya, dia cabang yang rugi kan itu. Jadi itulah makanya kalau Anda bisa sampai ke konteks bisnis analinya ya nggak apa-apa. Anda sebagai seorang aktuaris juga butuh itu, karena pada saat Anda misalnya di posisi di jajaran itu kan harus berpikir bagaimana cabang sana perlu ditingkatkan. Mungkin kirim orang yang hebat itu biar jadi kinerjanya naik. Nah, maka saya nggak tahu Anda kemarin kerjaannya apa di cabang itu. nah kan kalau di cabang itu dia cuma ada 4 divisi Pak. Terus Apa? itu 4 divisinya itu ada underwriting, dia kayak yang nerbitin Hmm, polis, terus klaim hmm, dia yang kayak verifikasi klaim Pak. Jadi kayak ngecek hmm, apakah klaimnya ini bisa di approve apa enggak. Nah, terus ada bagian hmm, keuangan dan umum. Ya mungkin dia paling hmm. fokusnya itu ke jurnal-jurnal itu Pak. Nah, terakhir pemasaran. Nah, pemasaran ini pun ya fokusnya itu kayak datang berkunjung ke mitra BUMN lain kayak bisnis to bisnis gitu Pak. Jadi datang Nah, ke bank-bank lain untuk menawarkan nah, ya. nah, Anda bisa nggak menganalisis itu? Jadi dari sisi marketingnya sebenarnya pasar yang terbuka kemana, selama ini existingnya apa? Jadi bisa Mhm. juga Anda main kayak semacam strategi pasar baru, apa yang harus dilakukan, misalnya dengan berdasar kenyataan selama ini, misalnya penetrasi ke sektor ini masih rendah sekali, kira-kira kenapa? Nah, itu namanya kan evaluasi dari sisi marketingnya. Terus dari sisi Mhm. kira-kira mereka yang banyak yang klaim dari sektor apa dan kenapa kok itu. Karena kalau bisa kan sebenarnya kalau saya jadi perusahaan asuransi, ini jangan ada yang klaim kan, biar uang Iya. saya nggak pakai gitu. Maka kalau bisa pencegahan dilakukan kan, pencegahan bukan artinya jangan klaimkan loh ya, tapi jangan sampai terjadi event itu, event yang menyebabkan klaim. Bisa Mhm. sakit, bisa dijaga kesehatannya lah misalnya, Mhm. preventifnya. Nah, itulah maksud saya kalau Anda bisa apa ya data itu yang selama ini profil yang paling banyak misalnya ngeklaimkan dari sektor apa, Mhm. kenapa kok itu tinggi, dicari tahu faktor-faktor penyebabnya, itu jadi ada kombinasi statistiknya memang, tapi bukan posisi pricing mesti langganannya atau ke ininya, enggak, tapi kalau di sektor itu klaimnya banyak banget, nah yang approving tadi itu bisa juga kan harus melihat kan bahwa ini layak di approve enggak, bisa Mhm. juga mungkin klaim-klaim bodong apa-apa misalnya. Iya. Nah, itu menarik sebenarnya kalau ada kemarin sektor itu juga bisa itu masuk untuk skripsi menurut saya itu. Mau di marketingnya atau mau di tadi analis klaimnya. Terus yang ketiga apa tadi? Yang jelas bukan di akuntansinya kan. Kalau akuntansinya iya ya boleh aja ada yang kayak kemarin ada yang ngambil skripsinya tentang IFRS 17 itu. Terus dia Ya, lagi satu bagian underwriting, Mbak. Nah, sebenarnya kalau dari Anda sektor yang paling banyak ngeklaim itu harusnya bagian kurnya itu sih, Pak. Cuman kan kur itu memang merupakan tanggung jawab dari Askrindo gitu. Jadi kayak mau lepasnya juga nggak bisa kayak, Pak. Terus nah, dari yang mungkin yang mana dengan tema marketing Anda siap nggak? Dengan tema tadi apa yang approving claim, apa dengan tema yang terkait apa satunya lagi tadi? Kan ada empat, underwriting, Pak. empat Underwriting. underwriting, masuk underwriting bisa nggak? Apakah mau masuk di sisi yang malah laporan akuntansinya? Itu yang kemarin ada yang masuk ke wilayah itu ya menarik juga itu siapa sih? Bukan saya nguji itu bimbingannya Pak Dana. Yang hanya mengarah ke FRS 17-nya itu. Enggak. Jadi kalau saya malah kalau ada dimanapun saya angkat topik itu ya bisa dibikin jadi ini kan. Nah, tapi ada tinggal kesiapannya. Tinggal nanti tinggal cari referensi kan.
kata kunci itu, misalnya tentang bagaimana strategi marketing di asuransi, apa khususnya yang Askrindo kan asuransi kredit ya, Pak. Ya Pak. Misalnya, Anda kan bisa mulai dengan kata kunci itu, mulai cari. Oh, sekarang kalau mau nyari literatur kan kalau pakai Mbah Google itu googling ya bisa. Tapi sekarang kan ada ChatGPT yang untuk nyari. Kalau saya ingin dapat literatur terkait strategi marketing di dunia produk asuransi apa, Mas? Anda ini kan diarahkan ke referensi apa gitu, atau pakai pakai googlingnya. Jadi yang penting kata kunci itu Anda tertarik dulu. Kalau terpaksanya nggak pakai datanya Askrindo nggak apa-apa, tapi inspirasinya dari sana gitu. Jadi saya kadang penasaran lihat di cabang kayak nggak ada kerjaan, padahal sebenarnya harus ada kerjaan kan. Marketing jelas itu harus, kalau selama ini mereka penetrasinya rendah banget. Nah, saya kemarin waktu nggak Pak Vincent pas ketemu apa, itu kan saya ini Askrindo kan memang lagi disehatkan banget kan, istilahnya memang. Terus juga sudah ekspansi kan, kalau dulu namanya asuransi kredit Indonesia kan, sekarang kan tidak cuma kredit itu kayaknya, dia mulai memperlebar. Asuransi umum banyak juga Pak ya. Iya, umum juga masuk, makanya itulah. Jadi silakan Anda coba dari kata kunci itu yang Anda tertarik mana, terus boleh minta bantuan Simbah Google, bisa juga minta bantuan ChatGPT Anda untuk minta referensi gitu. Nah, nanti kalau data terpaksanya dari Kaggle ya nggak apa-apa. Tapi yang penting inspirasinya bahwa situasi di cabang misalnya sebenarnya perlu juga ada, ya itulah menyebabkan kenapa dulu yang awalnya di zaman BPS apa ya itu lama-lama di cabang harus minimal sarjana statistik. Wah, akhirnya kita jadi keserap banyak kan. Karena dari situlah mulai dibenahi. Jadi lama-lama malah lebih dari satu itu. Sekarang bisa. Pak ini kalau dulu kan enggak lah, akibatnya kan kurang-kurang diberdayakan, apalagi sekarang misalnya di era makan sini yang sampai saya mulai tak ingat itu tentang security kemarin kita dibobol kan itu. Yang ini harusnya orang-orang statistik mulai berpikir juga bagaimana apa supaya datanya jangan di, apalagi diacak-acak kayak gitu, bagaimana tadi. Nah ini itu masalah apa, tapi kalau yang aktuaria saya harapkan juga tidak hanya posisi kayak seolah-olah nanti jadi aktuaris yang sempit itu. Saya bayangkannya adalah jadi direktur kan, jadi orang yang luas berpikirnya itu. Nah kan karirnya harusnya sampai ke direktur semua gitu. Yang akhirnya kalau sudah pensiun jadi CEO, apa yang namanya komisaris kadang ya. Nah makanya silakan nanti Anda coba dengan pengalaman di yang cabang itu akhirnya untuk inspirasi, kalau bisa di situ bisa untuk dapat yang kepala cabangnya. Kalau dulu saya kepala cabang Askrindo Jogja sempat agak komunikasi baik untuk ininya, nah tapi kan dia pindah lagi gitu kan. Nah kalau dia kebetulan backgroundnya ini kan bisa dicoba untuk angkat topik yang menarik. Karena saya lebih senang yang sekarang adalah kalau bisa dari realita di bawah backup teorinya, jadi kayak kontekstual di bawah tekstualnya lah. Jadi kita ada permasalahan real tadi, jadi bisa juga itu hanya untuk inspirasi bahwa kalau misalnya Anda bisa tahu kondisi tabang itu termasuk secara nasional dia ranking berapa misalnya, terbaik enggak dari sisi kesehatan. Karena dia kan mensupport pusat kan. Ingat dulu waktu yang di cabang dia kalau siap dapat uang itu sebagian harus dikirim ke Jakarta, ke pusat, sebagian untuk operasional sini. Nah, ini aja sudah kurang, apalagi kalau ada klaim. Akhirnya jadi ditunda bayar klaimnya. Itu kan nggak fair itu. Saya sempat tanya kejar, tanya kenapa kok? Ini kan masih banyak yang bayar premi. Iya, tapi kan nggak semua premi ditaruh di sini, dikirim ke pusat. Nah, yang sini yang ingin dapat klaim nggak dapat itu. Kan ya lucu saya kira. Di sini yang pada rajin bayar premi, yang tempat lain nggak rajin bayar premi. Nah, itulah mulai harus nah, itu kan menarik juga kalau untuk dikaji kenapa dia apa kalau klaimnya banyak banget, maka salah satunya ada approving itu kan untuk ngecek ini klaim beneran apa klaim abal-abal misalnya. Dan kenapa banyak klaim, kira-kira faktor apa yang menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang harus menyebabkan ada klaim. Nah kalau Anda buat kajian itu kan juga menarik kan, jadi kalau bisa dapat datanya, nanti tinggal kita cari teori yang bisa juga lebih banyak konten statistiknya juga nggak masalah kan. Tapi tetap masih
mungkin ya itu yang kemarin kan akhirnya ada yang saya libatkan di skrip yang dipublikasi kan ikut seminar di yang Malaysia kan dapat proceeding itu kan 2 aktoria 2 statistik itu. Yang statistik juga menganalisis tentang apa itu yang mungkin Anda boleh cek di internet itu yang itu hanya contoh karya anak S1 yang akhirnya saya angkat di yang aktuaria cuman saya fokuskan di saham-saham perusahaan-perusahaan asuransi waktu itu. Saya ingin lihat sektor itu termasuk yang di ini kan enggak. Itu aja sudah menarik. Kenapa perusahaan-perusahaan asuransi tidak masuk kategori yang blue chip misalnya saham-saham yang dicari orang. Tapi kan kinerjanya masih belum maksimal kan. Masih mungkin perbankan masih lebih baik daripada perusahaan asuransi misalnya kayak gitu. Nah itu juga menarik untuk kajian ininya kan. Nah ini silakan kalau Anda memang karena harapan saya sebenarnya kenapa kalau bisa tadi dari magang yang bisa dilanjutin itu akan lebih menarik sebenarnya untuk supaya Anda jadi mengalami permasalahan real, coba kita cari solusinya secara akademik gitu kan. Oke nanti silakan ini sambil KKN sampai kapan KKN? 19 Agustus, Pak. Oke, ya ini searching Anda nyari, tapi untuk bimbingan bisa online sebenarnya kerja di mana aja bisa, KKN ya bisa disambi kerja ini kan nggak masalah tentunya. Jadi Anda mulai ini aja. Kalau overlay-nya sudah buat belum? Minimal Anda tuliskan ide-idenya di situ. Sudah Sudah, Pak. bikin? Sudah buat, Pak. Sudah buat. Ya udah, mulai tuliskan tentang apa yang Anda ingin dirikan, mulai draft mungkin dari topiknya. Selalu kan yang Haref sudah tahu kan? Gimana, Pak? Haref supaya referensinya kalau saya klik bisa ini misalnya nih ya saya cek di sini ini Anda kayaknya nggak tahu aktif enggak nih saya coba tak share screen ini kondisi skripsi yang aktif sama yang enggak ini. Oke, Pak. Jadi minimal sering diupdate ini minimal Anda dapat referensi apa, ide apa, soal nanti jadinya yang mana itu kan nanti urusan belakang. Nih, yang kalau dilihat, udah lihat kan itu? Ya, Pak, udah kelihatan. Ini yang aktif ini, Sopo ini 10 jam yang lalu, yang ada nama Anda di mana ini? Belum saya isi, Pak. Nah, itulah. Ini yang saya anggap, maka lama-lama saya nyatakan lulus, nanti saya pindah ke grup alumni. Nanti. Jadi minimal ada, apabila di sini saya dapat ide ini Pak, tapi masih ragu juga. Itu nggak masalah. Oke, Pak. Ini kan aktif kan ini. Yang ya ini yang khusus skripsi kan, jadi saya bisa mantau yang skripsi yang aktif siapa. Nah nanti ini kan saya hanya ada kan kelihatan ini kan. Nah yang nama Anda nggak kelihatan di sini kan, nggak tahu malah ada nggak ini? Kayaknya saya belum share ke Bapak kayaknya. Nah itulah makanya ini tadi saya lihat malah saya pikir Anda bimbingan saya apa bukan, malah saya jadi nanti udah lupa. Segera ya bikin ini ya. Anda mulai tahun skripsi dengan saya kapan ini tahunnya, terus skripsi, nomor masa Anda, namanya ini. Biar segera masuk ke sini ini. Oke, Pak. Ini ada 21 yang ini ada mungkin ada yang double apa ya. Ini ada berapa mungkin sudah lulus belum saya pindah ini. Oke, Pak. Ini kemarin ada yang sudah ujian, hanya ini juga mungkin sedang posisi revisi. Ya oke ya. Asal dia segera aktifkan ini. Anda mulai tuliskan. Kan harus ada TA1 dulu. Anda boleh ini kan pakai template yang TA1 dulu enggak? Ya, Pak. Nah, ini Manda sudah mulai aktif, ini lagi magang juga, ini kayaknya ada 2 kan, jadi nanti bisa muncul 2, karena kalau yang sudah TA1 nanti akan saya keluarkan dari ini harusnya. Yang itu kan, ini beberapa ini kayak saya banyak sekali, sebenarnya hasilnya nggak banyak ini yang berapa yang sudah TA1 hanya tidak ada yang double kan ini sekalian yang untuk skripsi sama yang TA1, kalau skripsi kan sudah TA2 kan untuk dirikannya. Ini sekalian nanti mau sebenarnya kalau memang sudah pada ya oke untuk Hasan sudah cukup
Mungkin sekalian Pak boleh nanya, Ya, kalau dalam minggu ini bisa ya. untuk laporan magangnya Pak, ya, presentasi, karena Bapak juga DPA Hah? saya Pak. Presentasi untuk Ya, magang. nanti kan ada jatahnya jam 11. Ini yang magang ini. Oh, Ini jam 11. Jadi yang Aris mau jam nanya 10 Pak. kan skripsi. Oh, oke Pak. Mungkin ke Jadi Alex ini dulu Pak. ya nanti jam 11 ya, setelah kalau tadi Alek malah nanya jam. Jadi ini yang untuk Monef KP KKT apa yang rame-rame itu nanti di jam 11. Kadang memang agak mundur. Ini yang S2 saya pindah gara-gara saya ngajar pagi tadi. Jadi ini yang S2 saya pindah ke jam 1. Dan nanti jam 11 ya kalau mau apa? Tapi Konsul kalau magang. yang ada ya, kalau untuk persiapan ini kan prestasi magang kan terus harus daftar magang dulu kan ke Sudah Pak, tempat sudah. jadwal Sudah ke selesai Pak. prodi. Hah? Sudah selesai. Nah, Anda belum daftar ke prodi ya? Untuk presentasi magangnya Pak. Iya. Sebenarnya mau nanya dulu ke Bapak sih untuk waktunya kapan dia, soal mau Oh tembak iya. waktu. Oke, ya udah nanti jam 11 ya setelah ini ya. Nanti Oke saya Pak. biarkan ada Alex, kalau kebetulan tadi ada sendirian ya bisa pindah ke situ. Ini Oke kan Pak. ini masih jatahnya yang skripsi dulu, biar ini kalau Alex sudah selesai nanti langsung ada nggak apa-apa persiapan untuk ke ininya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, berarti sementara ini ya ada Oke. nanti ganti ganti channel ya, ganti channel yang ke Anda KT masuk grup KKT. belum ya? Masuk grup KP Grup belum ya? Apa yang magang itu? Kayaknya belum ya mungkin ya. Coba nanti belum kayaknya karena Pak sih. Dapat link dari skripsi sih Pak. oh ya, oke, nanti saya coba masukkan karena biar berbeda itu loh. Memang sengaja saya ini apa, grupnya ada sendiri itu. Maka Oke. setiap yang magang itu kadang nggak lapor dulu ke saya, tahu-tahu mesti selesai, jadi apa, menyebabkan tidak setertib yang kalau skripsi itu. Ini Tapi padahal kan saya udah ada. lapor kemarin Pak, soalnya ada minta persetujuan DPA juga, jadi udah kasih surat ke Bapak. Nah itu makanya saya lupa nggak nge-add ke grupnya kayaknya. Ah iya kayak. Coba Oke. saya masukin dulu. Ya, kita, tadi tak apa namanya, apa tahu nama di WA-nya apa ya? Apa mungkin belum saya simpan ya? Kayaknya udah sih Pak. Taufik, Taufik Pak. Taufik kok enggak ya sudah. Dari grup skripsi mungkin Pak. Oh ya, grup skripsinya ya, coba tak ceknya dulu sekalian. Ini memang saya yang untuk ini belum setertib yang skripsi ya grupnya. Kalau kan sudah lulus nanti saya pindah ke grup alumni. Ya di grup skripsi ada saya Pak. Ya, oh saya kasih nama cuma nama Taufik ya, Taufik skripsi itu. Bentar, ini saya sekalian hubung ingat nanti, karena kan saya kasih link yang untuk ini. Halo Pak Gunardi. Ya, bentar. Ya. Saya tak ini nambahkan Taufik dulu sebentar. Oke Pak. Biar sekalian udah masuk, nanti kita kasih linknya yang untuk KP biar nanti bareng-bareng. Oke, Taufik udah masuk ya ke grup yang ini magang itu ya. Jadi saya ini untuk yang magang nanti jam 11 11. bimbingannya ini Ya, ya. sudah Sekarang. Pak, udah join. Oke, saya Terima taruh kasih. di sekalian di grup ini linknya biar nanti yang lainnya juga ya, karena nanti yang saya sampaikan kan biasanya sekalian yang lain kalau oke ya nanti dia jam 11 ya. Ya paling agak molor-molor dikit kalau yang depannya. Nih, mana?
Ya, oke Alex, silakan. Kemarin udah TA satunya kan? Iya Pak. Silakan Kemarin Alex. ini Pak, sebenarnya saya Ya, ada kendala sih Pak habis TA 1 kemarin. Itu terus ya. kendalanya gini Pak, kemarin kan datanya udah saya coba-coba kan Pak buat prediksi premi gitu. Hmm, Itu kayaknya kayak saya jadi kurang yakin gitu Pak kalau untuk buat ya. prediksi premi. Karena melihat datasetnya, mungkin saya bisa share screen datasetnya Pak. Hmm. Di datasetnya itu kayak lebih bagus kalau dibuat gini Pak. Jadi prediksi di mana polisnya itu apa namanya ini Pak, status polisinya itu loh Pak, lebih bagus objektif prediksinya lebih ke status polisnya Pak. Kayak misalnya nanti status polisnya apakah akan bertahan, lapse, atau cancel gitu sih Pak. Dibanding aku prediksi harga preminya ini sih. Kira-kira gimana Berarti ya Pak kalau kalau itu nanti kan ini namanya datanya kualitatif, jadi kategorikal, jadi nanti metode statistiknya mesti harus ganti. Kalau ini kan yang data continuous kalau harga premi, prediksi yang sebenarnya kan mirip-mirip sih Pak. Jadi lebih ke klasifikasi gitu loh Pak. Mirip kayak misalnya fraud gitu loh Pak. Jadi ini kan ada 66 kolom nih Pak. Dari cover star dan lain-lain, sub ya insure. justru ini namanya nanti, maka ada lihat di buku multivariat kalau ingin tahu tentang Mhm. itu bahwa jadi kadang misalnya tadi apa statusnya apa tadi yang apa aja tadi statusnya. Statusnya live, lapse, cancel. Jadi Nah ini kalau makanya misalnya nanti nih dengan bantuan statistik ini benar nggak status ini selama ini yang dipakai ini mungkin bisa juga ada yang meleset berdasar mhm, ini ternyata dia dinyatakan di situ live ternyata enggak misalnya. iya, Maka tolong nanti kalau Anda memang masuk ke clustering itu makanya klasifikasi nanti sih, Pak. ya ya apa nah kalau klasifikasi kan Anda sudah dimasukin kelas A ternyata setelah dilakukan dengan model statistiknya Anda ternyata dia masuk kelas B namanya misclassification kan. Mhm, Nah, untuk yang kualitatif itu makanya nih kalau ada tadi kok kemarin prediksi premi itu kan beda ya. Jadi apa memprediksi premi kan apa beda dengan mengklasifikasi bahwa dia premi apa polisnya aktif apa enggak misalnya itu. Nah, enggak iya, masalah. Yang penting di situ metode statistiknya kan akan otomatis oke. ganti. Maka saya kemarin sebenarnya kalau TA 1 harapan saya itu sudah jelas itu. Makanya kenapa ada hasil sementara itu adalah untuk mengecek jangan sampai ternyata masih jauh sekali dari Iya, yang Pak. di Jadi ini kan. awalnya ini sih, Pak, kan saya mau prediksi ini kan last annual preminya kan, Pak. Tapi kayaknya, Hmm. kurang cocok untuk dataset ini gitu loh, Pak. Sedangkan, lebih baik, apa namanya, datasetnya ini itu dibuat, nentuin status polisinya ini, Pak. Dia Nah, akan Anda live atau sudah cancel. Anda pakai metodenya apa kemarin kan yang apa Saya pakai kan XGBoost itu, Pak, boosting. Jadi ya kalau di XGBoost itu pusing. fleksibilitasnya bisa buat regresi sama bisa buat klasifikasi. Jadi nggak perlu ngulang dari awal gitu loh, Pak. Jadi Ya oke. langsung bisa buat klasifikasi nggak apa-apa, gitu. Nah, tapi kan antara regresi dengan klasifikasi kan ya apa secara ininya kan Mhm, mungkin beda ya. ditambahin Makanya kalau kita tentang klasifikasinya mencari sih, Pak, nanti. Mhm. prediktor untuk memprediksi kalau ini kan untuk membuat klasifikasi, jadi klasifikasi sekarang itu sudah jalan belum? Ya sebenarnya memang secara ini hampir mirip, apalagi menggunakan teknik yang dimaksud ini. Ya nggak apa-apa, tapi cuma jadi berbeda tujuannya kan secara Iya, ininya, karena prediksi soalnya harga iya, Pak, sama. kalau saya terusin yang di preminya ini saya nggak yakin gitu loh, Pak, kalau mau buat apa, Hmm, ujian akhir nanti. Mungkin daripada nanti harus ulang dari awal ya, atau di akhir-akhir mending saya tegaskan buat ininya aja kayaknya lebih oke gitu loh, Pak. oke. Ya Itu udah nggak gimana, apa-apa, Pak, teman. kira-kira? Ya nggak apa-apa. Datasetnya tetap Anda sama kemarin sih, Pak. komputasinya pakai apa ya? Komputasinya pakai apa? Saya sementara pakai ini, Pak, pakai R nih. Bisa saya coba ini dulu, bentar. Ya kan nanti kalau R-nya Kok sekarang pakai di R? Sorry, collab Pak, kan pakai Python, Pak. pakai Python, bukan karena Iya. di collab kan ada Python, ada R sekarang kan. Jadi Ini sih, ya Pak, apa saya nanti udah dilihat coba-coba hasilnya gini sih, cukup. Pak, Yang buat penting jangan terjadi klasifikasi. banyak misklasifikasi lah gitu. Iya sih, Pak. Hasil Kayaknya lebih sementaranya lebih gimana? gimana, Pak? Ada dari sisi misklasifikasinya? Kan kalau klasifikasi kan nanti ada kemungkinan misklasifikasi kan. Iya. Untuk Kalau ukuran kinerjanya itu loh. kalau sementara kinerjanya di atas 75% sih, Pak, ini, 77. Ya oke. Ya Gitu termasuk sih. masih agak rendah kalau untuk ininya ya. Kalau bayangin yang meleset
di atas ya sekitar 30% kan bisa repot, apalagi untuk misalnya tadi ya tentang status polis ya. Enggak, Bayangin bahwa yang ini masih lebih mending sih Pak, maksudnya di atas 70% itu biasanya batas oke untuk klasifikasi gitu Pak, saya lihat ya riset di mana-mana. Terus dari segi overfitting pun saya juga udah coba-coba ubah, itu dia jadi nggak overfitting gitu loh Pak, udah saya coba dibanding saya tadi nah sekarang bandingin gini hasil premi tentang gitu. bahwa klasifikasi tadi sekitar 7% sudah bagus, itu untuk di kasus mana ya? Karena tergantung di Di balik itu ada klasifikasi juga resiko sih kan. Pak, in Enggak, general bukan klasifikasi. klasifikasi sembarangan asal data ya. Kalau klasifikasi untuk kesehatan kan mahal kan. Orang dianggap misalnya diklasifikasikan, oh ini kayaknya orang kena kanker harus dioperasi, ternyata nggak perlu lah. Itu kan bahaya kan. Jadi tidak sembarangan bahwa klasifikasi boleh 70% ya, tergantung datanya itu. Di Iya sih balik Pak. itu ada resiko. Jadi klasifikasi di dunia kesehatan itu mahal sekali itu. Kalau sudah diklasifikasikan dia, oh kayak gini kayaknya kamu kanker, padahal ternyata enggak, kan kasihan kan. Ini ya Dia ini lebih ke ini, ini asuransi rumah sih Pak soalnya. Jadi lebih ke nah, ya apa makanya namanya? nanti lihat, ada harus ininya, referensinya ke yang asuransi rumah, bahwa itu kayak misalnya kalau sampai terjadi misklasifikasi itu, kerugiannya seberapa yang kemungkinan akan harus Iya sih. ditanggung itu. Mungkin Nah saya pernah maka cari kalau yang ini sih Pak, yang diklasifikasi yang fraud asuransi itu loh Pak. Itu juga sekitar 70-81% nah itu nanti sih Anda Pak. pakai referensi ya, saya jadi jangan hanya Iya. berpandangan, pokoknya pernah saya baca, kebanyakan itu bukan jawaban akademik ya. Jadi Anda Iya harus Pak. nanti tunjukkan, maka kenapa saya minta di overlay-nya ada haref itu, supaya statement Anda itu didukung oleh bukti akademik gitu. Ya, jadi ada papernya, ada rujukannya gitu. Jadi seperti yang Anda katakan itu loh, ada buktinya enggak? Mhm. Ya nanti di ini Jadi nggak makanya apa-apa kalau Pak berarti? Saya ganti ya ke bagian ini, ya kalau menurut saya status nggak apa-apa, polisnya. yang penting bukti akademiknya ada. Anda merefer ke paper mana, jurnal mana, dan apa untuk konfirmasi bahwa akhirnya dengan angka 70 itu sebenarnya suatu yang aman enggak gitu kan tergantung bidangnya. Ini asuransi rumah, oke untuk asuransi rumah apa sih akibatnya kalau terjadi misklasifikasi misalnya. Ya kayak tadi yang siapa Taufik itu tentang approving itu, wah itu ternyata sebenarnya enggak layak kan merugikan perusahaan. Kalau ternyata dinyatakan enggak klasifikasi, oh masih kayak gini itu diklasifikasikan Iya Pak. ya, Jadi mungkin tidak nggak approve apa-apa ya ya. Pak, sementara saya Ya, ubah jadi untuk memprediksi status polis kayak misalnya dia tetap bertahan nggak, polisnya akan lapse atau enggak, gitu nggak apa-apa nah Pak? ya, tapi tambah referensinya ya, Oke. Nah, ini kan referensinya. sementara kan saya pakai Xgboost itu Pak, dan didapatkan Hmm, akurasi sekitar ini ya, 70 apa, 75% gini loh Pak, sekitar hmm, 75% tadi, itu bukan yang ini. Nah, terus sekitar 74%, 5% ini sih Pak. Nah, itu hmm, semisal ini kan pertama kayak metodenya Xgboost gitu Pak, terus saya bandingin hmm. sama metode yang base-nya itu decision tree, ternyata metode Xgboost itu lebih bagus Pak. Nah, Nah, ya, tapi semisal nanti dalam hal berjalannya waktu, terus saya menemukan misalnya metode apa nih, artificial neural network atau deep learning yang lebih oke, itu kira-kira bisa langsung saya tambahin gitu nggak Pak? ya nggak apa-apa, ditambahkan jadi nanti judulnya bisa berubah, nggak apa-apa, ada Nggak tambahan. apa-apa ya Memang Pak? memang sebaiknya TA1, TA2 judulnya sama, tapi kalau misalkan dalam perjalanannya jadi, karena kemarin ada yang sempat saya juga karena saking ininya, masa dia bandingkan dengan yang malah jadi yang dia jadikan judul malah kalah sama yang maunya dibandingin kan ya lucu kan. Iya iya. Jadi, Kayak ya itu misalnya dari cara kalau misalnya kan sebaiknya saya kan yang mau Xgboost ini diunggulkan harus yang menang gitu loh. Berarti data yang akan dipamerin harus data yang membuat metode Anda menang gitu. iya, kayak misalnya ini kan Pak, Xgboost sama decision tree. Ini saya Itu membuktikan bahwa selisihnya decision berapa? tree Decision tree berapa? dia 63 Pak, dan jaraknya Nah, itu overfitting banget, misalnya oke lah masih 99,2. menang. Misalnya ada yang lebih menang lagi, ya boleh Iya, aja Anda ganti. oke oke. Jadi nggak apa-apa ya Pak, Nambah. kalau misalnya Ya, mengganti ya di apa-apa. tengah-tengah gitu? Nggak apa-apa ya? Jadi nanti kan kalau misalkan apa perubahan ini kan karena ini kan kalau TA1 kan hanya dengan pembimbing, kalau besok kan TA2 kan Iya, itu yang ada saya takutin sih Pak, makanya saya ya kayak nggak masalah. coba-coba lagi, Beda ngulik-ngulik kalau lagi, ternyata berubah di gitu Pak. ya kalau di S2 itu.
T1 itu ada pengujinya, jadi nanti ketahuan. Makanya harus lebih hati-hati saya bilang. Kalau S1 sih kebetulan TA1 kan cuma dengan pembimbing. Iya, iya. Jadi nggak apa-apa Tapi ya Pak, kalau saya ganti ke ya, klasifikasi polis status ini ya Pak. Jadi jadi klasifikasi ada cari yang paling tinggi ininya gitu. ya, Syukur Anda dapat metode terkini ya nggak apa-apa itu. oh ya. Ini udah paling Jadi bagus sih Anda, Pak sebenarnya untuk Ejibus ini. Udah paling tinggi sih Pak. nah Dan ya memang coba aja kalau akurasi coba. kan tergantung sama datanya juga ya Pak. Kebetulan Iya data saya juga memang, banyak. jadi data yang dimiliki, ya sering saya katakan, misalkan Anda punyanya daging, kok pakai pisau roti, ya nggak pernah akan motong-motong. Iya, iya. Tapi kalau Anda punyanya roti pakai pisau daging, ya oke, pisau roti ya oke kan. Misalkan ini saya sudah coba-coba Pak, terus tetap Ya, tertinggi ini di Ejibus sebesar ini 77% ini Pak. Itu nanti nggak ya apa Pak? oke. Makanya inilah justru yang jadi tantangan berarti datamu ini kayaknya cukup banyak terjadi miss, maka ada apa di sana gitu kan. Nah ini juga perlu dikaji, yang terjadi miss itu nanti diteliti, dicermati maksudnya lah itu. Mungkin alasannya Kalau kenapa bisa 70, seperti itu ya Pak? Kenapa bisa iya, diakumulasi seperti ini? iya, Oke. tadi yang meleset-meleset tadi, misalnya yang A dinyatakan B, yang B dinyatakan C misalnya. Nah, Iya, iya. itu yang sekian persen itu tolong dicermati datanya. Kira-kira Ini sih kenapa Pak, itu? nih ada precision kalau 0 dia 0,99, 1 dia 0,75, Nah, 2 itu. dia 0,78 gitu sih Pak. Nah, yang rendah ini ngopo ini, yang satu ini yang 0 kok bisa Iya, iya. 99%. Nah, ini seakan ada pendalaman lah istilahnya. Jangan hanya sebatas cuman dapat gitu sudah. Aku oke, kalau memang itu dari segi metode yang ada itu sudah paling tinggi, tapi kenapa kok data ini berperilaku seperti itu? Oke, Jadi oke. sulit Berarti nggak apa-apa ya apa? Pak, saya shift, Gak saya apa, ganti ke status polis aja gitu, karena lebih gak yakin ya apa. Pak. Karena Iya, kemarin saya coba di yang premi itu, kayak masih terlalu overfitting dan iya. masa akurasinya cuma 70% gitu loh Pak. Kan maksudnya premi kan krusial ya buat perusahaan Bahaya asuransi. kalau premi misalnya Iya, jadi harusnya saya preminya lebih 100, iya, kalau ternyata cukup bayar preminya 70 kan ya merugikan. Kan? iya, makanya Tapi saya kalau preminya 100 suruh bayar mhm, 150 kan ya itu over iya. Kalau memang kan standar ya. untuk yang pricing kan agak tinggi ya Pak, jadi harus presisi bener gitu loh, minimal 90% lah Ya, gitu. Nah, maka itu ya kemarin tentunya saya agak klasifikasi khawatir. pun Mhm, semakin tinggi ya semakin bagus, tapi memang iya. mencari yang metode sampai benar-benar ini karena tergantung kompleksitas datanya. Iya, Pak. Pokoknya kan Kebetulan ini memang datanya 66 kolom dan 150.000 baris, Pak. nah Jadinya itu makanya iya, karena semakin banyak variabelnya itu nggak mudah. Memang. kompleksitasnya ya, Nah Pak. justru Iya sih. itulah nanti dicari tahu yang banyak terjadi miss itu di wilayah yang mana. Syukur ada bisa identifikasi variabel apa penyebabnya itu. Iya. Jadi Makanya harapannya kalau di kayak statistik kan ada mhm, namanya reduksi mhm. ini dulu kan, Jadi dimensi kan, aplikasinya tuh dimensi misalnya tinggi. gini, Pak, kalau di perusahaan Mm-mm. asuransi dia nanti misalnya ada variabel-variabel ini gitu. Dia punya variabel-variabel dari cover start, quoted date, klaimnya pernah enggak, terus dan lain-lainnya gitu. Dia akan prediksi nih, apa status polisnya itu akan lapse atau tetap hidup Nah gitu itu, loh. Mhm. jadi harapan saya lanjutannya misalnya itu adalah kita bisa nyari yang signifikan untuk menyatakan ini ya kan Iya, ini banyak ya, banget kan mungkin tidak dikurangi berarti semua variabelnya ya, Pak? signifikan. Mhm, mhm. Iya, jodoh itu maksud saya ada pendalaman kalau itu rendah sekali gitu loh. Maksudnya ya Iya, katakan nggak rendah sekali mungkin 70%. Kalau menurut saya kalau untuk ya tergantung memang bidangnya ya. Tadi asuransi rumah 70 udah puas. Tapi kalau menurut saya yang paling puas ya 90-an kan kayak nilai kan paling enak ya kalau bisa 100 ya. Tapi kalau dapat 90 kan bagus. 70 kalau menurut saya kan masih belum puas. iya sih. Tapi Mungkin nyari kalau model yang paling terbaik gitu sih, Pak, ya dengan kalau harganya sudah disesuaikan. itu yang Anda maksimal bisa lakukan, setelah itu Anda Mhm. melakukan pendalaman Iya, Pak. terhadap yang pas terjadi miss ya. Coba di ini sih, Pak. Itu kan bisa Soalnya nanti data di setnya juga susah sih, Pak, karena, hmm, apa, nggak semuanya ada gitu, terus dan beberapa data set juga udah pernah dipakai dari kating-kating gitu, Pak, ke Kak Tingkat. Jadinya kayak saya nggak bisa pakai hmm, data itu lagi gitu. Jadi kayak hmm. satu-satunya data yang saya punya ya ini sih, Pak, gitu. Ya oke Paling nanti oke. makanya nanti Anda yang penting harus melakukan pendalaman nggak hanya semata-mata setelah itu selesai dapat cuma Iya, maksudnya ininya tapi dikaji ada kenapa bisa seperti itu gitu loh, iya Pak. iya ada tidak lanjut kenapa aku dengan metode yang paling canggih pun cuma maksimal segitu dapatnya cuma 70-an atau lah. Nah, Iya, ada iya. apa dengan data itu gitu. Nah, bagi yang riset-riset yang S3 mungkin malah ingin menemukan metode baru untuk mengatasi itu. Mhm, mhm. Tapi kan ada S1 kan enggak.
Yang penting saya minta Anda cari metode yang paling terkini kalau bisa itu. Iya. Mungkin Ya, ini 66 kolom kan, Pak. Terus saya coba cari iya. yang paling signifikasi, terus saya buat model ulang lain dari yang model yang sudah signifikan itu. Coba sih. Mungkin belum dicoba sih itu, Pak. Nah, nanti Siapa tahu bisa silakan menaikkan ini, menaikkan ya, akurasinya. intinya menaikkan si ininya, berarti kalau ya kalau apapun kalau bisa nilai kan inginnya ya paling tinggi ya. Kayak tadi misalnya Iya. bisa dinaikkan dari yang 90 atau dengan terpaksa menyingkirkan beberapa variabel yang nggak signifikan misalnya, Oke. yang nggak relevan. Oke, oke, Pak. Tapi nah menyebabkan terjadi misklasifikasi. Berarti besok untuk membuat keputusan harus berdasar variabel yang memang akurasinya tinggi kan. Ya, Oke. Ya, oke. Mungkin saya coba itu dulu ya, Pak. Kayak lebih ya oke rasional ya. ini sih, status polisi sih, Pak. Terus ini, Pak, Ya. terkait dengan overlift-nya, itu nanti kan, saya buat Hmm. TA baru lagi atau saya ganti ini ya, Pak, judulnya aja terus saya ganti-ganti ini? Ya sebenarnya karena formatnya kan beda skripsi dengan TA1 dengan TA2 kan. Iya, Ya Pak. Anda bisa bikin yang ini dipindah ke kan beberapa kan sama pendahuluan sama ini dan Anda Iya, Pak. bikinlah TA baru nggak apa-apa. Nanti langsung ini saya Mhm. pindah ke apa memang ini gara-gara sekarang ada TA1 TA2 jadinya kan kayak dua kerjaan kan itu. Karena Iya. template-nya beda Tapi kan TA1 TA2. jadi satu sih, Pak. Maksudnya yang ini dia tinggal klik TA2 gini sih, Pak. Oh iya, jadi Tinggal ini klik gini kalau sih, Pak. dalam satu project nggak apa-apa. Jadi ada misalnya mana ininya, mana Alex. Iya, yang home insurance itu, Pak, awalnya. Anda di sini Jadi Anda bisa misalkan juga ini kan itu. awalnya Nggak apa-apa ini kan TA1. iya. Saya ubah gininya gimana, Pak? Atau gimana? Enggak, jadi Ini kan ada tulisan TA1 tuh, Pak. yang saya scan Anda apa saya ini? Mhm. Iya. Tapi template-nya template Saya share TA1 sih, Pak, apa Anda dari sudah tadi. pakai udah template skripsi? Jadi kalau dari aktuaria itu udah satu template aja, Pak, untuk TA1, TA2. Jadi kalau udah nanti lanjutin TA2 tinggal melanjutkan di sini gitu loh, Pak. Oh iya memang itu. Jadi Oh satu ya gitu sih, benar, Pak. maksud saya itu dalam satu project aja. Anda makanya nggak perlu dikasih nama itu TA1-nya Iya, dihapus saja di namamu itu karena di dalamnya sudah ada TA1 teks dan TA2 teks. ini ya, Jadi nggak perlu dikasih ini ini ya, di gini ya, Pak. namamu dihapus saja. Kalau tadi saya hanya Iya, minta 2024 skripsi nomor masing TA1-nya nggak usah. iya. Karena kadang di dalamnya sudah ada TA1 Oke, dan siap, Pak, TA2. udah gitu. Ya sudah tinggal kerja di Mhm, TA2 oke, teks Pak. itu benar sudah. Mhm. Dan ini misalkan awalnya kan, judul saya prediksi premi gitu kan, Pak. Itu berarti ini saya ubah langsung Ya aja ya, nggak Pak? apa-apa, ganti di TA2, tapi TA1-nya nggak usah diubah, biarin aja. Oh, biarin aja ya? Langsung ke Oke, oke. TA2-nya aja yang diganti judulnya. Di sini ya, Pak? Iya, Langsung di sini ya? iya. Oke, oke, paham, Pak. Jadi Anda sekarang kerjalah di Iya, iya. TA2 teks, jangan dikerja di TA1 teks itu. TA1 teks sudah tamat, Oke, sudah siap, Pak. selesai. Nah, Ya, judul projectnya cukup 2024 skripsi kat dua apa yang tadi TA1-nya dihapus saja kan sudah. ini ya. Ya dihapus saja udah. Oke, berarti nanti saya ubah judulnya di bagian sini ya, Pak, berarti, Pak? Title in English ini ya, Pak? Ya, Sama itu judul bahasa semua Indonesia. yang di TA2 teks loh ya, yang diganti. Yang TA1 teks biarin itu. Ya, oke. Jadi saya nggak usah ubah-ubah teks, terus yang sama di TA1 saya ubah ke TA2 gitu ya, Pak? Ya. Oke, oke. Mungkin dari situ itu aja sih, Pak, aku. Ya oke, Berarti berarti udah oke ya, Pak, saya ubah ke status oke kalau polis apa? aja ya, Pak? Kayaknya Ya, lebih oke deh, Pak. Lebih ya, kayak saya bisa berargumen gitu, Pak. Kalau yang kemarin ya. premi kayaknya agak susah ya, Pak, karena akurasinya kecil gitu loh. Jadi kayak, Makanya itulah ini saya kenapa nih kok apa kadang kita kan memang TA1 yang penting dari segi teori, ide data hampir sama, tapi kalau memang akhirnya apa kurang oke. kurang ini kan kita apapun mosok dari sisi resiko cuman rendah kan kita harus cari tahu bisa juga Iya, ganti nanti tambah metode kadang iya, saya betul. sarankan itu. Jadi karena pada saatnya kan oke lah yang penting data udah mantap kalau memang itu ya perlu nambah kalau enggak memang gimana caranya bagaimana supaya kita tetap tinggi bisa juga tadi variabel-variabel yang dianggap nggak Iya, terlalu nanti relevan saya coba sih, Pak. kita Kan bisa aja terlalu banyak ya, mungkin 66 variabel ya, Pak? ya Mhm, itulah mhm. makanya nanti diseleksi yang kira-kira relevan. Nah kita kan Iya. punya pengetahuan harusnya namanya orang asuransi rumah ya apa sih yang paling relevan misalnya. Oke, Kadang kan oke, Pak.
Nanti ada sih Ya. Pak, kayak apa? Saya sudah coba komputasi nanti keluar kayak variabel yang signifikansi gitu loh Pak. Variabel yang Nah signifikansi. itulah, nanti coba Itu Anda bisa sih Pak. pakai yang signifikan aja, bisa menaikkan ininya enggak kayak gitu. Oke. Kalau enggak, ya kita cek itu variabel-variabel yang apa, yang kontribusi ke bikin miss itu apa. Oh, Oke bisa Pak. jadi masih hanya 70%. Ya, itu namanya pendalaman dari hasil kerja pertama kan, yang ininya. Oke Pak. Ya kayak sementara jadi ininya jam 10 ya memang kadang saya kan jam 8 kan yang S2, 9 kan yang S3, Iya S1 Pak. kan jam 10, tapi kadang ada molornya mesti kan, kalau depannya kebetulan rame. Nggak apa-apa Iya ditunggu Pak. aja, terus nanti jam 11 kan ini yang magang. Iya Pak. Nah khusus memang yang ini dalam 2 minggu ini, yang saya pindah yang S2, yang tanya jam berapa saya pindah ke ini. Yang ada tetap jam 10. Yang magang itu jam 11. Dan nanti Oke Pak. Sama biar mungkin ini untuk Pak, recordnya mungkin boleh di-share juga ya Pak? Biar saya bisa ya putar-putar lagi apanya. recordnya ini Pak, Jimit-nya. Oh, itu tadi sudah saya taruh. Oh, di ininya maksudnya di grup skripsi kan ada tadi sudah barusan saya. Oh, enggak maksudnya record Zoom record Meet yang ini Pak, yang hari ini. Oh, maksud saya di-upload gitu. Iya, biar saya juga bisa lihat sama dengerin saran-saran dari Bapak tadi, Pak. Gitu. Oh iya, memang ini saya beberapa hari ini, beberapa bulan ini malah sering lupa. Jadi kan baru ada yang banyak yang nanyakan kan. Pak, kok yang Iya. saya kebetulan lagi banyak. Ini mungkin hari ini nanti saya rekam lagi karena tadi yang kuliah pagi juga mulai. Memang tujuan saya supaya ini kalau Anda ini kan bisa mengingat kembali kemarin yang bimbingan hari itu saya disaranin apa kadang kan. Iya, Pak. Ya. Oke, berarti oke ya Pak, saya Oke, ubah ke oke, status polis kita ya Pak. ubah ya. Oke, apa nanti Lebih ini akan yakin saya upload soalnya. nih. Tadi sudah saya rekam kok. Nanti saya Iya. upload tadi. Ya, makasih Ya ya kan Pak. sudah cukup sementara. Nanti saya pindah ke Ya. channel yang magang ini. Iya. Topik juga Sama nanti pindah minta ke channel tolong magang. di-upload ya Pak ininya, Iya, nanti recordnya. saya uploadnya nih segera kalau sudah Iya. nongol di Iya. ini. Oke Pak Gun. Oke, makasih ya. Ya, terima Oke, kasih saya banyak ya tutup Pak ya. Gun. Oke, yuk.